hadis Sahih Bukhari ada riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Ibni Amr bin As bahwasanya di situ beliau melakukan ibadah tafrid atau ifrat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Nah, kemudian ada sebagian firqah mereka mengharamkan ilmu tasawuf, Ustaz. Karena di dalam ilmu tasawuf itu banyak ulama-ulama yang melakukan ifrat dalam ibadah. Tahajudnya semalaman, segala Al-Quran semalaman. Dan mereka memakai hadis ini, Ustaz. Bagaimana cara kita untuk meratnya gitu, menolak mereka? Sekian, jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan jazak. Ismah li Maulana. Nabi Muhammad SAW punya anak Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak namanya Sayyidina Ali, dikenal dengan Zainal Abidin. Kenapa dikenal dengan Zainal Abidin? Karena dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Lalu kemudian dikenal dengan Sajjad. Itu bisa dilihat dalam Syiar A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi. Kita tahu Imam Az-Zahabi, riwayat ini bukan riwayat batil. Imam Az-Zahabi imam mutasyaddid, syadid, sampai-sampai ketika Imam Al-Hakim mengatakan sahih, lalu kemudian disyaratkan sebagian sahahahul hakim wa wafaqahu Az-Zahabi, saking kan mereka berpegang kepada kuatnya Imam Zahabi. Ana cuma mau mengatakan bahwa riwayat yang ana sampaikan ini bukan riwayat wa Zahabi min a'immatikum antum, Imam Zahabi. Lalu kemudian kalaulah tidak boleh mengatakan bahwa ibadah banyak itu bid'ah, berarti Imam Ali Zainal Abidin berarti melakukan perbuatan bid'ah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Imam Ali Zainal Abidin melakukan bid'ah. Ana pernah terpikir ana di kepala ana untuk menulis buku 100 orang masuk neraka gara-gara salapi. Udah terpikir ana. Yang pertama masuk neraka adalah Ali Zainal Abidin, karena dia melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Mana ada hadis Nabi sujud 1000 kali. Lalu kemudian Imam sahabat Nabi As-Sahabi Al-Jalil Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau sebelum tidur membuat alfu uqdah, disimpulnya tali uqdah. Lalu tali yang disimpul itu sebelum tidur yusabbih, dia bertasbih dengan itu. Syiar A'lam An-Nubala juga. Berarti sudah 2 masuk neraka. Ali Zainal Abidin dengan Abu Hurairah. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bari minhum. Lakinnahum, tapi mereka mengatakan hadza imamuna. Imam Ahmad bin Hanbal jadi rebutan. Nahnu naqul hadza imamuna wa hum yaqul imamuna. Khalas imamukum, ma fi muskilah. Lakin Imam Ahmad bin Hanbal lahu ibnun ismuhu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Su'il kam raka'ah yusalli al-Imam Ahmad bin Hanbal. Mada yaqul Abdullah? Kana yusalli 300 raka'ah. Syiar A'lam An-Nubala, 300 rakaat qabla an yusjan. Lamma kharaja minas sijn yusalli 150 rakaat. Ketika keluar dari penjara 150 rakaat. Apakah pernah dilakukan Nabi? Tidak. Sudah 3 masuk neraka. Imam Ahmad bin Hanbal, sebelum Imam Ahmad bin Hanbal mengaku da'autu lisyafi'i fi salati 40 sanah. Dalam manaqib Imam Syafi'i, saya mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini Ustadz baca ini semua dari mana? Dari ensiklopedia menolak Wahabi. Nama penulisnya Syekh Al-Allamah Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Jadi apa maknanya? Bahwa beribadah dengan banyak itu bukan bid'ah. Adapun hadis tentang 2 sahabat. Yang pertama adalah anak dari Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Yang kedua adalah Abu Darda yang ditegur oleh Salman Al-Farisi. Inna li jasadika 'alaika haqqan, inna li 'ainika 'alaika haqqan, inna li ahlika 'alaika haqqan. Maka sesungguhnya sebagian riwayat menyebut hazan, tapi sesungguhnya bukan itu yang dilakukan oleh para ulama tasawuf, karena mereka tetap selalu dikatakan tasawuf meninggalkan dunia. Tasawuf, siapa yang memerdekakan Libya dari penjajahan Mussolini Itali? Tariqah Sanusiyah, ulama tasawuf.
Siapa yang terbang dari Sumatera ketika dapat berita bahwa Siam, Thailand sekarang, menyerang kerajaan Kedah? Maka terbanglah dari Pulau Sumatera seorang ulama yang menulis kitab Sayrus Salikin yang merupakan khulasah terjemahan dari Ihya Ulumuddin, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Syekh Abdul Somad Al-Falembani menulis kitab Fadail Jihad. Dia tidak hanya sekedar Fadail Jihad, dan beliau mati syahid. Makamnya di Thailand, Thailand Selatan. Saya tidak bisa masuk Thailand sini, asan muskilah sia-sia. Ingin berziarah ke sana, dan salah seorang di Malaysia cerita ke saya, katanya ada seseorang yang bisa masuk ke kerajaan istana Sultan Raja Thailand. Kepala Syekh Abdul Somad Al-Falembani itu masih ada dalam keadaan tersenyum. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Siapa Syekh Abdul Somad Al-Falembani? Murid langsung dari Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, mursyid tarekat Sammaniyah, langsung satu tobakat dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apa maknanya? Mereka adalah pejuang. Mereka bukan duduk di rumah hanya memetik tasbih dalam kelambu. Biasa orang bersuluk dalam kelambu, lalu diejek, apa itu orang tarekat bersuluk dalam kelambu? Puncak mereka adalah mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Apa yang terjadi dengan Makassar? Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai di Ceylon dia berdakwah. Sampai akhirnya orang Ceylon masuk Islam. Dibuang lagi ke Durban, Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan pun dia juga tetap berdakwah, dan di Afrika Selatan orang masuk Islam. Sampai akhirnya Presiden Nelson Mandela memberikan penghargaan kemanusiaan kepada Syekh Yusuf Al-Makassari. Siapa Syekh Yusuf Al-Makassari? Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, karena dia mursyid tarekat Khalwatiyah, dan beliau mengambil tarekat Syattariyah dari Syekh Abdul Raub As-Singkili. Ada 3 murid Syekh Abdul Raub As-Singkili. Yang satu menyebarkan Syattariyah di Sumatera Barat, namanya Syekh Burhanuddin Ulakan, yang diperingati di Pasaman yang diperingati di Ulakan setiap bulan Safar. Tradisi orang Minangkabau ada namanya Basapa. Basapa artinya berziarah di bulan Safar ke makam Syekh Burhanuddin Ulakan. Yang kedua adalah Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Jawa Barat, Tasikmalaya. Dan yang ketiga adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Mereka adalah sufi. Jadi kalau ada sekarang orang tasawuf meninggalkan dunia, dia merusak tasawuf. Maka ulama-ulama itu Tanbihul Mughtarrin adalah kritik Imam Asy-Sya'rani. Banyak para ulama tasawuf. Jadi tasawuf kita bukan tasawuf yang halu. Tasawuf kita adalah tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tasawuf kita adalah yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang meninggalkan dunia. Bagaimana dengan Syekh? Anak kebetulan menulis disertasi tentang Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Jadi di zaman Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ada seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah yang nggak mau keluar rumah. Dia di rumah aja. Di rumah aja. Pas ditanya, kenapa nggak mau keluar rumah? Karena kalau dia keluar rumah di masjid, dia nampak kepala manusia itu fihi ra'sul kilab, himar, wal khanazir, hakaza. Lalu kemudian la yakhruj, la yusalli fil jami'. La yusalli fil jami', enggak mau salat ke masjid. Faja'a Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Datanglah Kiai Haji Hashim Asy'ari ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kharajat zaujatu, keluar istrinya. Aina zaujuka Syekh Mursyid fulan? Zauji fil khalwah, dia hanya berzikir saja. Akhrijhu fa illa sa'akhruj. Saya masuk ke rumah atau dia yang keluarkan dia, atau saya yang masuk ke dalam. Lalu kemudian keluar Syekh. Limadza la tusalli ilal masjid? Faqala Syekh, ana idza sallaitu fil masjid ra'aitu ra'su kaza kaza mislul haywan, mislul himar, mislul hakadha. Faqala Syekh, li'annaka tajtanibun nas, li'annaka tabta'in anis sunnah. Itu terjadi karena kamu jauh dari sunnah. Kalau kamu berpegang kepada sunnah, maka itu akan hilang. Akhirnya beliau tetap mengamalkan sunnah, dan kemudian hilanglah apa yang dia lihat itu. Jadi ulama-ulama kita adalah ulama yang berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pegangan kita di Nusantara ini 3. Dalam bidang akidah kita Asy'ari, dalam bidang fikih kita Syafi'i, dalam bidang tasawuf kita Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Syekh Ali Jum'ah ditanya, "Man huwa Al-Azhari?" Siapa itu Azhari? Asy'ariyu amma turidiyul aqidah. At-tamadhhub bi ahadil madhahibil arba'ah.
as-suluk, dan suluknya adalah suluk at-tasawuf as-sunni ala manhajil Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Itulah dia. Jadi kalau sekarang ada alumni Al-Azhar pulang tidak Asy'ari, belajar di Al-Azhar hanya sekedar ngambil untuk visa saja, itu namanya Azhari visa, hanya sekedar untuk ngambil ijazah saja. Alhamdulillah, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, bentengnya ada di Ma'had Az-Zain Al-Makki Al-Ali Litafaqquh Fiddin. Waktu kami di Yayasan Tabung Wakaf Umat buat acara khataman Sahih Bukhari bersama Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Qumari, hadir lebih kurang 60 pondok seluruh Indonesia. Alhamdulillah, para alumni mereka sudah dapat sanad dari Syekh, sudah lengkap sanad mereka dari Al-Allamah Zain Al-Yamani, kemudian dari Syekh, semuanya dari jalur Abi. Tapi kenapa mereka masih lagi datang? Karena mereka tidak diajarkan hanya cukup kifayah bi syaikhina, la. Mereka diajarkan terbuka. Mereka datang. Pas kami tanya dari mana? Alumni dari Ma'had Zain Al-Makki. Alhamdulillah, di Sumatera Utara, di Kalimantan, di Sulawesi ada benteng-benteng Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengkhawatirkan, ini khawatir kita nih Pak Ustadz,